Kami dari kelompok 1 akan melakukan roleplay ronde keperawatan mata kuliah manajemen keperawatan. Saya Nurjana sebagai Karo atau kepala ruangan. Saya Dewi Suswita sebagai perawat primer. Saya Astriani sebagai dokter. Dan saya Sri Nurul Aprenti sebagai keluarga pasien. Saya Sri Lemawati sebagai perawat asosiatif. Dan saya Nur Hijriah sebagai Katim. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita diberikan kesehatan pada pagi hari ini guna menjalankan pre-konferensi. Sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya yaitu mari kita berdiskusikan pasien atau keadaan klinis kita yang ada di ruangan kita. Pada pagi hari ini di ruangan Sakura ada 3 pasien, yaitu yang pasien pertama bernama Nyonya umur 22 tahun dengan diagnosa medis dispepsia. Kalian mengatakan nyeri pada abdomen yang pada kuadran kiri atas yang dirasakan hilang timbul. Kalian mengatakan sering mual dan muntah 2 kali pada pukul 4 sampai 6.30 pagi hari. Kalian juga mengatakan tidak nafsu makan. Setelah melakukan observasi, kalian tampak terbaring lemah di tempat tidur. Keluarga kalian juga mengatakan sejak kemarin malam kalian tidak nafsu makan. Dapat saya simpulkan ada 2 diagnosa keperawatan yang muncul, yaitu nyeri yang berhubungan dengan iritasi muka lambung, yang kedua gangguan pemenuhan nutrisi yang berhubungan dengan intake dan pupuk yang tidak seimbang. Untuk rencana keperawatan saya serahkan kepada perawat Sri Ramawati untuk rencana tindakan intervensinya. Saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Nur Hijriah. Adapun yang akan saya lakukan untuk mengatasi keluhan pada pasien tersebut, untuk keluhan nyeri, ada beberapa tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, mengkaji skala nyeri untuk memudahkan menentukan prioritas tindakan. Yang kedua, memberikan posisi nyaman untuk pasien. Yang ketiga, mengajarkan teknik relaksasi. Dan yang keempat, mengukur tekanan darah atau tanda-tanda vital. Selanjutnya untuk diagnosa yang kedua, ada beberapa tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, mengkaji pola makan pasien. Yang kedua, pantau intake dan output pasien. Yang ketiga, menganjurkan makan makanan yang sering tapi sedikit. Yang keempat, menganjurkan makan makanan yang bervariasi. Rencanakan tindakan kolaborasi atau pengobatan apa saja yang dilakukan? Baik, sesuai instruksi dokter, ada beberapa rencana pemberian obat berupa pemberian obat analgetik berupa ketrolat 1 ampul dan pemberian ranitidin berupa antasida 1 ampul pada jam 12.00 siang. Baik, terima kasih kepada perawat Sri Ramawati. Setelah pre-konferensi ini, intervensinya dapat dilakukan. Selanjutnya pasien nomor 2 nama Nyonya X berusia 52 tahun dengan diagnosa medis diabetes mellitus. Kalian mengeluh nyeri pada tumit. Setelah dilakukan observasi, luka kaki diabetik semakin meluas dan dapat saya simpulkan diagnosa keperawatan ada 2 yang muncul. Yang pertama, nyeri berhubungan dengan luka diabetik. Yang kedua, risiko infeksi yang berhubungan dengan luka diabetik yang saya serahkan kepada perawat Sri Ramawati untuk tindakan apa saja yang dilakukan. Baik, terima kasih kepada Ibu Hijriah. Adapun intervensi yang akan saya lakukan untuk diagnosa pertama yaitu mengkaji skala nyeri untuk memudahkan menentukan prioritas tindakan. Yang kedua, pantau intake dan output
pada pasien. Yang ketiga, mengukur tanda-tanda vital. Untuk diagnosa yang kedua, akan kami lakukan beberapa tindakan. Yang pertama, mengobservasi keadaan luka. Yang kedua, menggunakan teknik aseptik dan antiseptik pada pasien. Yang ketiga, melakukan perawatan luka dengan cara membersihkan luka. Terima kasih kepada perawat Sri Rahmawati. Saya harapkan hari ini rencana tindakan dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang akan dicapai dapat terlaksana. Kita akhiri sampai di sini pre-konferensinya. Selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk dan silakan duduk. Ya, Bu. Begini Bu, kedatangan saya menghadap Ibu ingin mengonsultasikan permasalahan pada pasien Nyonya U yang berada di kamar nomor 3 dan sekaligus ingin meminta satu ibu. Baik, apakah ada masalah dengan Nyonya U? Iya Ibu, permasalahan dari pasien Nyonya U ini dia mengeluh akan susah buang air besar dan adapun diagnosa medis ialah gagal ginjal kronis dan stroke. Maka dari itu saya ingin minta izin kepada Ibu untuk melakukan tindakan ronde keperawatan. Oke, baik. Lalu apakah kamu sudah siapkan itu ronde keperawatannya dan kapan itu kalian akan melaksanakannya? Ayo, Bu. Insya Allah kegiatan ronde keperawatan ini akan dilaksanakan esok hari dan adapun perawat yang akan saya ajak yakni perawat Sri Rahmawati dan Dokter Astrid sebagai konsultan. Oke, baik. Lanjutkan ronde keperawatanmu dan persiapan yang perlu disiapkan. Ayo, Bu. Baiklah Ibu, kalau begitu saya sendiri. Oke, baik. Permisi. Iya, silakan masuk, Sus. Iya. Bagaimana keadaannya Ibu deh? Apakah masih buang air besar? Iya, masih, Sus. Baiknya bagaimana ya? Begini, setelah ini kami perawat bangsal akan mendiskusikan terkait solusi apa saja yang diberikan terkait permasalahan pada pasien Nyonya U, yakni Ibu Ade sendiri. Dan kegiatan ini tuh ialah disebut dengan ronde keperawatan. Nah, ronde keperawatan ini nantinya ada beberapa perawat yang akan kami ajak untuk masuk ke ruangan Ibu untuk mengonsultasikan atau mendiskusikan secara langsung terkait permasalahan kepada adik maupun ibunya sendiri. Maka dari itu, kalau boleh tahu, apakah adik bersedia untuk dilakukan ronde keperawatan ini? Iya, Sus. Saya sangat bersedia supaya ibu saya juga cepat sembuh. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu ya Iya, untuk Sus. menyiapkan tim-tim ronde keperawatan. Mari. Terima kasih, Sus. Permisi. Silakan masuk. Maaf Mbak, mimpi banget. Silakan duduk. Ya, oke, baik. Karena perawat Dewi sudah ada, kita mulai diskusi ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah kita mulai diskusi tentang pasien Nyonya U. Baiklah, langsung saja ya di permasalahannya. Jadi permasalahan dari pasien Nyonya U ini, dia mengeluh akan susah buang air besar. Keluhannya ini itu dia alami sejak 10 hari yang lalu. Dan Nyonya U ini dia berisiko mengalami kerusakan integritas kulit karena sudah berdiet selama 10 hari. Dan alhamdulillahnya pasien dan keluarga sudah menyetujui tindakan ronde perawatan yang akan kami lakukan. Oke, baik. Permasalahan Nyonya U ini sudah dijelaskan oleh perawat Dewi Siswita. Dan untuk dokter, bagaimana permasalahan dengan Nyonya U itu yang susah BAB? Bagaimana itu solusinya, dok? Jadi susah BAB-nya Nyonya U bisa disebabkan karena bed rest selama 10 hari ditambah dengan pembatasan diet Nyonya U karena diagnosa medis bergikat yang diderita. Oke, baik. Akibat apa itu Nyonya U sehingga terjadi begitu, dok?
Susah buang air besar disebabkan oleh feses mengeras sehingga sulit keluar. Semakin lama kotoran di dalam perut kontak dengan dinding usus bertambah sehingga rawan penyebabnya perubahan atau mutasi sel pada dinding usus. Jadi konstipasi itu bisa mengakibatkan ambien atau kanker. Oke, baik. Penjelasan dari Dokter Astri saya rasa sudah cukup jelas dan saya serahkan kepada perawat Dewi untuk melanjutkan intervensi itu. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nurjana dan Dr. Astriani sebagai konsultan karena telah menjelaskan terkait pada kasus nyau ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang prosedur ronde keperawatan yang ikut ke kamar pasien nyau ini. Untuk mendiskusikan tindakan apa saja yang akan diberikan dan dilakukan kepada pasien nyau ini agar permasalahan dapat teratasi. Maka dari itu mari kita langsung saja ke ruangannya. Semangat. Berapa orang itu di kamarnya Nyonya? Ada orang. Kami dari tim ronde keperawatan seperti yang disepakati tadi, maka dari itu kami akan langsung melakukan ronde keperawatan. Oh iya, silakan. Baiklah, langsung saja kepada perawat. Apakah ada usulan terkait tindakan apa saja yang akan dilakukan pada pasien nyau ini? Baik, untuk mengatasi permasalahan nyau yang susah BAB, kita dapat memberikan makanan yang bernutrisi seperti sayur-sayuran. Bagaimana dengan Dokter Astrid? Apakah bisa kita menerapkan pendapat dari perawat Sulamawati? Ya, bisa saya, tetapi hal tersebut harus dikonsultasikan kepada dokter penyakit dalam. Mengingat pasien menderita GBK. Baik, bagaimana dengan pemberian obat pencahar seperti obat Dulcolax? Kita harus konsultasikan hal tersebut kepada dokter dikarenakan pemberian obat pencahar juga merupakan kolaborasi dengan dokter. Ya. Jadi begini Dek, nantinya ada tiga tindakan yang akan dilakukan kepada pasien nyau. Yang pertama itu dengan memberikan makanan yang berserat. Kenapa kita perlu memberikan makanan berserat? Dikarenakan makanan berserat ini tuh dapat membantu melancarkan buang air besar. Dan adapun tindakan yang kedua itu nantinya akan diberikan obat Dulcolax, dan yang obat tersebut merupakan obat pencahar yang nantinya akan dimasukkan melalui dubur, dan obat tersebut dapat mengeluarkan kotoran yang mengeras. Dan yang tindakan ketiga ini nantinya dilakukan tindakan yang namanya hupna atau leverment. Dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang nantinya akan dimasukkan melalui dubur yang berisi cairan dan berfungsi untuk menggunakan kotoran yang mengeras. Begitu ya, Sus. Saya akan menambahkan mengenai kondisi pasien yang sudah bed rest selama 10 hari yang berisiko mengalami kerusakan integritas kulit. Bagaimana jika pasien dilatih untuk bergerak miring ke kanan dan miring ke kiri di atas tempat tidur? Saya setuju dengan pendapatnya perawat Sri Rahmawati, supaya tidak terjadi kerusakan pada integritas kulit. Selain itu, latihan gerak juga berfungsi melatih otot agar tidak terjadi kekuatan otot. Baiklah, latihan gerak tersebut bisa diaplikasikan sore ini. Terima kasih, dan kami minta maaf karena sudah menunggu waktunya. Maka berakhir pula ronde perawatan kita pada pagi hari. Terima kasih, Bu. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Setelah dilakukan ronde perawatan tadi pagi, maka kita memperoleh tindakan teknik ada 3. Yang pertama itu yang dimana saya mendelegasikan kepada Sulamawati untuk mengonsultasikan tentang makanan yang berserat atau makanan berserat diet yang berserat. Makanan ini juga bisa dikolaborasikan dengan ahli gizi. Untuk tindakan yang kedua tentang pemberian obat pencahar.
agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Dan untuk tindakan ketiga, yakni memberikan tindakan hipno atau lefeman, dan tindakan ini bisa dilakukan jika tindakan pertama dan yang kedua tidak teratasi atau tidak berjalan dengan baik. Dan tindakan terakhir ini saya delegasikan juga kepada Sri Rahmawati. Untuk tindakan selanjutnya ialah tindakan untuk mengatasi resiko kerusakan integritas kulit yang berupa ruang pasif dan mengubah posisi miring kanan miring kiri. Dan tindakan ini juga saya delegasikan kepada perawat Sri Rahmawati untuk tindakan berikutnya. Maka dari itu, apakah penjelasan dari saya sudah jelas? Ya, kami sudah jelas. Baiklah, jika sudah jelas, maka ronde keperawatan ini kita tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ners. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita pada siang hari ini dapat berkumpul kembali guna melakukan post konferensi. Saya persilakan kepada perawat Sri Rahmawati untuk melakukan hasil tindakan yang dilakukan. Saya persilakan. Baik, untuk pasien nyahu yang berada di kamar nomor 3 sudah dikonsultasikan kepada Dr. Astrid mengenai diet tinggi serat dan sudah disetujui oleh Dr. Astrid. Sekaligus sudah diberitahukan kepada ahli gizi untuk mengganti diet nyahu dengan diet tinggi serat yang akan dimulai diberikan nanti siang pada makan siang. Bagaimana dengan obat penceharnya? Mengenai pemberian obat pencahar akan dilakukan setelah dokter melakukan visit nanti pukul jam 16.00 dan sudah dilakukan tindakan berupa ahli baring. Keluarga sudah diberitahu mengenai cara yang dapat dilakukan untuk tindakan ahli baring dan tindakan dilakukan selama 4 jam sekali. Untuk tindakan huknah menunggu hasil dari pemberian suppositoria dan jika diet yang dilakukan masih juga belum berhasil, Bu. Baiklah, terima kasih atas laporan atau tindakan yang sudah dilakukan pada hari ini. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Dan Kalau begitu, kita tutup pos konferensinya hari ini. Mari kita ke ruang perawat untuk melakukan operan kepada Dinesia. baik, Bu.